Sejak zaman dahulu, Indonesia sudah dijuluki sebagai negara maritim, yaitu negara dengan wilayah lautnya yang luas. Nah, sejak zaman dulunya, sejak kapan sih? Yaitu tepatnya pada zaman kerajaan-kerajaan, baik itu pada masa Hindu-Buddha maupun pada masa Islam. Nah, untuk itu mari kita pelajari lebih lanjut. Kerajaan bercorak maritim yang pertama kita akan bahas yang bercorakan Hindu dan Buddha, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya itu terletak di tepi Sungai Musi, ya tepatnya sekarang di Palembang. Nah, ngomong-ngomong soal maritim lagi, jadi bagaimana sih kerajaan maritim itu memperoleh penghasilan yang banyak? Nah, padahal mungkin yang kalian ketahui, kalau kita hanya bertumbuh pada hasil laut, mungkin kalian akan cuma mengetahui kalau dari laut itu cuma dapat ikan dan juga hasil-hasil tangkapan nelayan, tapi sebenarnya enggak. Jadi dari kekayaan laut itu banyak penghasilan yang akan diperoleh. Contohnya dari pajak. Nah, pajak perdagangan kayak gitu, dan juga biasanya kerajaan-kerajaan itu mempunyai banyak pelabuhan, di mana pelabuhan itu banyak sekali saudagar-saudagar yang akan berkunjung. Nah, saudagar adalah pusat dari munculnya uang bagi kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, khususnya yang bercorakan maritim. Ya, salah satunya tadi Sriwijaya itu yang mempunyai banyak pelabuhan di mana-mana. Karena pada awal berdirinya, sejak Dapun Tahyang itu melakukan ekspedisi, Sriwijaya itu sudah menguasai beberapa wilayah-wilayah pesisir gitu. Jadi mereka mempunyai banyak pelabuhan. Nah, tapi kalian penasaran nggak? Sebenarnya kerajaan itu beneran ada atau enggak sih? Ya. Untuk membuktikan kerajaan itu ada atau enggak, nah mesti kan kalau belajar sejarah kita harus mengetahui yaitu sebuah sumber. Sumber itu adalah sebuah bukti bagaimana sejarah itu benar-benar ada atau tidak. Keberadaan kerajaan Sriwijaya itu bisa dibuktikan dengan beberapa sumber. Nah, kalau dalam sejarah kan bukti-bukti itu berasal dari yang pertama itu ada sumber lisan, sumber tulisan, dan juga sumber benda atau artefak. Nah, namun kalau mempelajari tentang sejarah kerajaan, sumber lisan itu kan udah nggak mungkin kan. Jadi hanya bertumbuh pada sumber tulisan dan sumber benda. Nah, sumber tulisan ini berasal dari catatan biksu Itsing. Itu adalah biksu yang sempat mampir di Sriwijaya ketika melakukan perjalanan ke India. Nah, sedangkan sumber bendanya itu berasal dari prasasti atau piagam yang dibahat di benda keras. Ya, prasastinya banyak, ada prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Telaga Batu, prasasti Ligon. Nah, itu adalah bukti-bukti adanya sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Nah, dari sumber-sumber itu maka nanti akan dirangkai sebuah cerita yang menceritakan tentang sebuah kerajaan atau Kerajaan Sriwijaya itu tadi. Nah, dari awal berdirinya sampai masa kejayaannya dan masa runtuhnya. Nah, dari awal munculnya itu kan tadi diawali oleh pemimpin yang bernama Dapun Tahyang. Nah, yang melakukan perluasan wilayah ke mana-mana itu, khususnya paling banyak itu di daerah Sumatera. Nah, pada masa kejayaannya itu waktu dipimpin raja bernama Balaputra Dewa. Nah, Balaputra Dewa ini berasal dari Kerajaan Mataram sebenarnya. Di masa kejayaannya itu perkembangan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya itu sangat pesat. Nah, banyak barang-barang dagangan yang didagangkan di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya. Nah, seperti mungkin porselen, rempah-rempah, cula badak, barang-barang kerajinan gitu. Sehingga membuat pendapatan-pendapatan Kerajaan Sriwijaya itu sangat bertambah karena banyaknya pajak yang diperoleh. Nah, itu pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan ketika sudah mencapai puncak kejayaan, itu kan mesti akan mengalami pasang surut. Nah, pasang surut ini disebabkan tidak ada pengganti yang cakap atau raja yang cakap untuk menggantikan raja yang
membawa kerajaan tersebut mencapai kejayaan hingga akhirnya makin lama makin melemah. Nah, contoh melemahnya kerajaan Sriwijaya itu disebabkan oleh beberapa wilayah-wilayah atau kerajaan-kerajaan bawahan Sriwijaya itu memisahkan diri, seperti kerajaan Khmer di Kamboja. Faktor keruntuhan terbesar adalah diserang oleh kerajaan dari India bernama kerajaan Chola Mandala. Nah, dan akhirnya membuat kerajaan Sriwijaya itu ya nggak runtuh sepenuhnya sih, tapi pengaruhnya itu sudah tidak ada. Dan pada akhir abad ke-13 kerajaan Sriwijaya itu sudah tidak ada beberapa berita-berita lagi yang memberitakan tentang keberadaan kerajaan tersebut. Nah, waktu itulah ya kerajaan Sriwijaya dipastikan mungkin sudah runtuh. Menurut kalian, apakah Indonesia masih bisa menjadi negara maritim terbesar? Nah, tulis pendapat kalian di komentar di bawah ini. Jangan lupa belajar juga ya. Jika kalian suka dengan video-video kami, jangan lupa langganan channel kami, terus tulis komentar dan sebarkan kepada teman-teman kalian. Ya, sekian dari saya, sampai jumpa lagi.